Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Allah ya'fu 'anna wa an masyayikhina wa an mu'allimina wa 'alaina min jami'il muslimin wa Allah ta'ala yarzuquna al-futuh wal nur wal rusul wa salah al-jazati wal ghadabati an-nasr wa Allah ta'ala yarzuquna al-'ilma wal 'amal wa yahfazuna min az-zayyi wa zalal wa Allah ta'ala yarzuquna dhurriyyatina wal muslimina rizqan thayyiban حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية في البدية على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'adda al-jannata liman ittaqa wa a'adda an-nara liman asar. Faman tawakkala 'alaihi kafa wa man fawwada amrahu ilaihi dabbara wa hada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'taha syarra la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi tanazzaha an kulli ma siwa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wa astafahu wa jadabahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bid darain amin ila an qala wa yuzannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha min ar-ruku'il akhir ay yasbiru ila an yusallima thumma yuhrimu ma lam yaniqil waqtu. Wa kadhani man subiqa bi ba'di sholati wa raja jama'atan yudriku ma'ahumul kull. Lakin qala syaikhuna inna mahallahu ma lam yafut bintidarihim fadilata awalil waqti aw waqtil ikhtiyari sawa'un fi dhalika ar-raja'u wal yaqin. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajruha li hadisin fihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tempat yang sangat istimewa, salah satu tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya, tempat untuk bersujud, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita datang ke tempat yang istimewa. Allah taala jadikan kita semua orang yang istimewa. Allah jadikan kita orang yang mulia dunia dan akhirah. Siapa yang Allah mudahkan untuk taat dan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Jumat merupakan hari raya umat Islam dalam sepekan. Allah taala karuniakan dan anugerahkan kepada kita, siapa saja yang melakukan amal saleh, ibadah dan ketaatan di hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya melebihi daripada ia kerjakan amal saleh itu di hari-hari lain. Jadi hari ini insyaallah panitia masjid hendak menjulungi pian surat cinta. Mana panitia bagiakan surat cintanya? Himung pian dapat surat cinta lah.
Tapi jangan diisi hari ini, boleh ke rumah supaya isinya banyak. Hari ini mengisi karena kalau pena 2000 nya. Nah, jangan kada dapat, orang dapat dia sebutin kayak ini surat cinta dong. Ada gampang-gampang. Saya harusnya makin banyak, makin ganal pahalanya. Man bana masjidan lillah banallahu baitan bil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan mahligai di surga. Ya, dari sudah kita di dunia kada bisa apa-apa. Punya jiwa rumah, sebetulnya bukan rumah, bubuk. Bilang musim pasang calap, musim hujan apa? Basah, masuk ular kodok, ya Allah. Rumah orang subhanallah di atasnya ada lapangan helikopter. Kita ada lapangan lapangan. Mudah-mudahan di akhirat nanti bisa mahligai berada. Alam tani ulun ada sangka-sangka habis tuntung pengajian malam Jumat ada pengajian ulun di kami masuk Mahat Kasam terus anggar masjid Nurul Ibadah terus lagi pengarapnya sih komplek DPRD kan terus ada masjid As-Sobirin pengarapnya. Limbah tuntung pengajian sebenarnya ketemu seseorang guru jadi habis di sana ke rumah turun lanjut bapak juga naik kabian ke rumah semua bos itu rumah ya Allah rumah sikit kayak istana dalam hati lu indahan bisi di surga barang maka ini kalau kita ada ini Masya Allah belik tuh masih belik masjid kita jalan membeliknya rumah belik kayak saya makan makanan pulang nyaman benar undang tolak kenal ada sangka-sangka itu dasar aja kita ada sangka-sangka dasar nyaman memang anak menyangka-nyangkanya biasanya berharap-harap tapi harap dahan yang murang dia dahan disuruh orang pas kali suruh orang kecewa namun kada berharap ini pasti suruh orang mahimumnya masih kada pandai ini dan sebagainya boleh dijurung sini pulang duit imam barang sampai di rumah belum buka 1 juta Masya Allah bukan di luar 1 juta ceramah 200.000 baikkan mana sih juga orang sulki dan mawan suka dahan jualan sahabat yang pengajian ada nangka ini tahu subuhnya siapa kan membawa nasi kuning enggak ketupat kandangan enggak berharap gak usah biar isi aja surat cinta gitu ya makanya sedikit kita ini gak perlu biaya apakah yang dibangun nih pada sahabat tadi mengajak mudah-mudahan minta dukungannya, minta bantuannya ini masjid kita bersama apa nang biar sisihkan ya Allah apa nang kawape sisihkan saya rasa semampunya insya Allah seberatan ada nilainya ada ganjarannya di sisi Allah menghendak banyak pahalanya banyak ibadah kalau kawan harta dengan tenaga karena kawan dengan tenaga doa dan dukungan intinya agama akhirat itu harus didukung. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT mudah-mudahan apa namanya sisihkan kita ulun doakan mudah-mudahan pian bisi mahligai berada ulun juga bisi mahligai di surga yang istimewa yang sangat-sangat hebat amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita ini masih lanjutan kisah nang orang datang terlambat sembahyang mahadiri sembahyang berjamaah. Nah pada pertemuan yang telah lalu
yusallim imamun salama, si imam belum mengucapkan salam. Menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar, sebelum si imam mengucapkan mim yang mati baharokat sukun pada salam yang pertama. Sedangkan menurut pendapat Syekh Imam Romli mengikuti daripada sang ayah, yaitu Al-Imam Romli Al-Kabir, selama belum mengucapkan a. Nah, itu intinya sebelum mengucapkan salam. Wa illam yaqud ma'ahu, meskipun si makmum yang hanya datang itu kada sempat duduk sama imam. Ya kan pasangan datang, imam sudah tasyahud akhir, hendak habis pulang bacaannya. Cuma sebelum salam si makmum tadi sempat takbiratul ihram sambil berniat Allahu Akbar. Nah, limpah takbir si imamnya assalamualaikum. Nah, itu dapat pahalanya. Bi an salama akibat taharrumihi li idrakihi ruknan ma, yaitu telah mengucapkan salam si imam akibat setelah taharrumihi, setelah takbiratul ihramnya si makmum. Alasannya kenapa? Si makmum yang datang terlambat tadi tapi mendapatkan pahala berjamaah selama imam belum mengucapkan salam, meskipun kada sempat duduk bersama imam, karena mendapatinya akan si makmum oleh si makmum ruknan, satu rukun mau bersama imamnya. Apa rukunnya yang sebutin itu? Yaitu takbiratul ihram. Kalau menurut pendapatnya yang lain, bukan satu rukun aja, dua rukun. Qala Al-Ujailini fihi annahu adraka ruknain. Nah, dapat dua rukun. Apa yang dua rukun itu? Wa huma an-niyatu wa takbirah, yaitu berniat dan takbiratul ihram. Mahan dua lagi, bukan satu aja, dua. Oleh karena itu inya dapat pahala berjamaah. Nah, orang si makmum seperti itu walaupun inya kada dapat rakaat keseluruhan tapi dapat pahala berjamaah. Fayahsululahu jami'u thawabiha wa fadliha, maka mendapatkan baginya seluruh pahala berjamaah dan keutamaannya. Jadi 25 derajat atau 27 derajat itu dapat duanya. Sama aja kalau datang pemulaan, sama aja. Lakin duna fadlin man adrakaha kullaha, akan tetapi di bawah keutamaan orang yang mendapati berjamaah secara keseluruhan. Artinya mulai awal sampai habis itu lebih hebat lagi. Nah, sekarang lanjutannya nama ini. Amal Jumu'atu, adapun sembahyang Jumat, fala tudraku illa bi rakaatin, tidak didapati pahala jamaah sembahyang Jumat illa bi rakaatin, kecuali satu rakaat. Nah, satu rakaat itu batasannya mendapati rukuk imam. Apabila di rakaat kedua minimal benar rukuk rakaat kedua kedapat. Ini kan dalam sembahyang Jumat ini berjamaah itu biar rakaat pertama atau biar rakaat kedua dapat dah. Amun 40 orang tuh mulai rakaat pertama rakaat kedua. Kalau berjamaah tuh misalnya lah itu sembahyang Jumat, rakaat pertama aja berjamaah, rakaat keduanya apa boleh kan? Salah 40 orang ya. Nah, kalau sembahyang Jumat dapatnya pahala gugurnya kewajiban Jumat apabila kita mendapati imam rukuk batas terakhir, rukuk rakaat kedua. Kamayati sebagaimana yang akan datang. Akan dijelaskan nanti pada bab Jumat. Nah, ini yang kita bacakan dari ini. Wa yusannu li jam'in, dan disunahkan jam'in bagi orang yang banyak. Orang banyak yang datangan ke masjid dan sembahyang berjamaah.
sungguh telah selesai tuntung dari rukuk yang terakhir. Rukuk terakhir ini berarti rukuk di rakaat yang terakhir, tergantung sembahyangnya. Kalau sembahyang zuhur, misalnya imam sembahyang zuhur, berjamaah sembahyang zuhur, datangan orang yang hendak umpam sembahyang berjamaah, cuma sudah di rakaat yang terakhir, berarti rakaat keempat. Jamaah orang banyak, makmum yang banyak hanya datang ke masjid ini, imamnya sudah i'tidal rakaat keempat, berarti sudah tuntung dari rukun yang terakhir. Bisa dalam posisi i'tidal, bisa dalam posisi rukun selanjutnya, ya seperti sujud, duduk di antara dua sujud, atau sudah berada di tasyahud akhir. Nah, apa yang disunahkan? Ayasbiru, hendaknya mereka bersabar. Jamaah yang banyak tadi itu sabar. Arti bersabar itu kada langsung umpat imam, pegana itu pegana, kada langsung sembayangan telah illa an yusallima, sampai si imam mengucapkan salam. Limbah imam salam, kemudian mereka takbiratul ihram, artinya orang banyak tadi maulah jamaah kedua. Paham apa yang maksudnya? Jadi orang yang banyak tadi misalnya yang datang bertiga, berlima, bertujuh, bersepuluh tadi memang hanya datang tadi, kada langsung ngikut imam, kada. Alasannya si imamnya sudah selesai dari rukunan terakhir, itu kan itu loh. Artinya kita nungguin tuntutan imam aja. Tapi kan boleh juga mulai jamaah imamnya bertuntung, imamnya sudah rakaat keempat buat aja. Kita boleh jamaah di sini boleh. Tuntungan dulu orang, tuntungan dulu imam dan jamaah yang lain sembahyang. Ibaratnya sembahyang jamaah pertama hanya bola jamaah ulang. Yang kata bagus dalam satu buah masjid itu berjamaah ada beberapa. Tuh partai A udah aja, partai B aja, mau beda partai aja, beda apa sembilan berjamaahnya udah meliwat. Dan angka itu juga kalau tuntung makan dulu, tuntung selesai pada jamaah yang pertama, limbah itu beberapa orang makmum yang hanya datang tadi membentuk sembahyang jamaah yang kedua. Nah itu dengan catatan malam yadijil waktu, selama tidak sempit waktu sembahyang itu, artinya kadang habis. Amun sedikit lagi habis, jangan hadang habisan. Tumat lagi misalnya sembahyang jamaah yang pertama ini sudah di akhir waktu. Amun menuntut makan jamaah yang pertama, bikin jamaah yang kedua, bakalan jamaah kedua ini akan berada di luar waktu sembahyang. Nah itu kalau boleh, itu ulangannya syaratnya. Bangun kayak sembahyang zuhur itu di awal-awal waktu lah, misalnya jamaah yang pertama nih, insya Allah jamaah yang kedua ketiga itu masih dalam waktunya, kada apa-apa nah itu. Wa kadza liman subiqa bi ba'di shalah, dan demikian pula disunatkan bagi orang yang didahului dengan sebagian rukun sembahyang. Nah, kada mesti, jadi kada mesti di rukun yang terakhir, kada mesti, kata ulama, walaupun inya datang terlambat, inya ini datang terlambat, masbuk lah namanya, datang terlambat, walaupun hanya rakaat pertama, rakaat kedua misalnya, akan tetapi dia mengharapkan ada jamaah, waraja jamaatan, dan dia berharap ada jamaah yudriku ma'ahum, yang ia dapati bersama jamaah itu al-kullah, keseluruhan, artinya kawa berjamaah mulai awal sampai habis. Kan bila ini hanya datang tadi langsung niat jadi makmum, berarti kan ketinggalan pelajar rakaat. Nah berarti berjamaahnya itu kada mulai awal. Nah ini orang seperti ini
apa? Maaf, orang seperti ini disunatakan juga kada langsung mengumpati imam bukan itu. Untuk makan cuma dengan catatan limbah tuntung imam yang pertama ada sembahyang berjamaah lagi. Kayak kita dengan sembahyang subuh misalnya, ada yang datang terlambat di rakaat kedua hanya datang misalnya. Nah berarti kan dia tinggal seberapa kelak. Kalau inya berharap ada jamaah lagi yang kedua limbah tuntungan disunatkan kada usah bagi imam yang pertama. Kira-kira masjid kita adalah gitu lah. Masjid di sini adalah limbah tuntung sembahyang subuh ada jamaah lagi. Padahal kita seangkatan aja. Amun sembahyang zuhur barangkali ada bisa. Apalagi kayak masjid-masjid di pasar, jalur semalam kan, masjid-masjid pasar tuh, tentang jamaah yang pertama ada lagi. Cuma nang sangat disayangkan, kadang-kadang orang yang sudah terlambat ini jarang berjamaah, lo masing-masing nantinya kan. Nah itu sangat disayangkan. Itulah kurangnya kita mementingkan sembahyang berjamaah. Sembahyang naik ke masjid naik, cuma bila sudah tuntung Allah berseko situ Allah berseko. Padahal dalam fikih kita terlambat misalnya, mungkin kita langsung sembahyang seorang baik bersabar seumat paham jamaah lain. Ya Allah, itu tadi. Ya orang punya pengen sembahyang kan, ini kita berjamaah lagi. Pokoknya awal aku seorang aja, ada dua nama itu. Ada namanya anak sembahyang sudah dipakai. Kita mampu di belakang, jangan aku baru bisa di imam ya. Mau kada bisa, mundur ke belakang. Kamu jelas jadi imam, nah itu berjamaah tenang. Bagus benar, Mbak. Sama-sama aja ke masjid sudah, sembahyang sudah, cuma seorang ini sendirian, satu aja derajatnya. Bersabar setuman, ada yang mengawani, inyakah jadi imam, seorang kah jadi imam. Timbul jadi 27 derajat. Nah, waktu sembahyang juga masih panjang lagi. Kayak itu bagusnya tuntunan para ulama. Kemudian lakin akan tetapi qala syekhuna telah berkata syekh kami, guru kami. Jadi yang disunatkan bagi orang yang terlambat dengan imam jamaah pertama tadi, inya bersabar karena mengharapkan ada jamaah berikutnya untuk mendapati sholat berjamaah mulai awal sampai akhir. Itu inna mahallahu, sesungguhnya tempatnya malam yakut bintizarihim, selama ia tidak keruputan, bintizarihim dengan menunggu mereka jamaah datang dalam fadilah awalil waktu. Kalau bukan fadilah keutamaan di awal waktu. Ulang, amun mahadang sampai 3 jam. Bayang juhur datang ke masjid sini misalnya sembahyang juhur. Soalnya imam sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau diumpati berarti berjamaahnya kada mulai awal sampai habis. Mudah-mudahan biar ada jamaah yang datang. Sekalinya nang dihadap 4 jam aja datang. Itu kan usah nama itu. Kan usah nama itu dihadapnya. Tapi punya datangnya itu masih di awal waktu. Hadangnya aja. Itu menurut Syekh Ibnu Hajar. Waktil ikhtiyar atau fadilah waktu ikhtiarnya dalam sembahyang itu, dalam waktu sembahyang itu dibagi kepada beberapa waktu. Mulai misalnya mulai masuknya waktu zuhur sampai habisnya waktu zuhur
itu waktu melaksanakan sembahyang zuhur dibagi sampai 6 bahkan 7. Ada namanya waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawaz, ada waktu karahah, bahkan ada waktu hormah, ada waktu darurat. Nah, ada waktu udzur, dibeda-bedakan. Waktu fadilah itu apabila sembahyang zuhur tadi dilaksanakan di awal waktu. Setelah masuknya waktu zuhur, kemudian mengerjakan syarat-syarat untuk sah sembahyang zuhur seperti ngambil wudu, memakai pakaian untuk aurat, azan, qobliyah, qomat sembahyang, itu dapat fadilah. Fadilah di awal waktu. Habis nang sembahyang jamaah nang pertama, masuk ke waktu ikhtiyar namanya. Habis waktu ikhtiyar, waktu jawaz boleh, artinya apabila waktu sembahyang asal masih di waktu zuhur boleh. Tapi ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Waktu makruh itu melaksanakan sembahyang zuhur hampir habis waktu zuhur. Bahasa Banjar kita gimana? Babaya tuntung salam sembahyang zuhur masuk waktu asar. Nah, berarti sembahyang zuhur itu dikerjakan di waktu makruh. Lampu kuning peringatan sudah waktu zuhur habis. Tapi apabila sebagian rakaat masih di waktu zuhur, sebagian lagi masuk di waktu asar, itu ngarannya waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Memang sembahyangnya jatuhnya sebagai adaan, tapi tetap berdosa. Kenapa? Karena mengerjakan zuhur, sebagian rakaatnya sudah masuk ke waktu asar. Ada lagi namanya waktu darurat, waktu udzur. Ada lagi waktu darurat itu ya sembahyang jamaah itu bagi musafir. Zuhur boleh dikerjakan di waktu asar, ngarannya jamaah takhir. Ada lagi namanya waktu darurat. Apa waktu darurat? Itu babinian yang bersih haidnya di waktu asar. Bersih haidnya di waktu asar, setelah mandi bersuci, waktu asar masih tersisa, cepat-cepat ia sembahyang asar adaan, limbah itu zuhurnya qadaan. Nah, itu waktu sembahyang. Jamaah yang datang terlambat tadi dari imam sembahyang jamaah yang pertama, disunatkan inya bersabar, ada langsung mengumpati imam jamaah pertama karena mengharap ada jamaah yang kedua datang, dengan catatan kada keluar daripada waktu fadilah. Namun menghadang sampai berjam-jam, berarti habis waktu fadilah. Dosa sampai mengumpati ini aja. Apalagi jamaahnya ada datang. Pernahlah dulu berkisah, kan pernah dulu perjalanan di daerah Jawa Timur sana, ada sebuah pesantren. Pesantren apa? Pesantren itu santrinya dan guru-gurunya itu sholat berjamaahnya itu di masjid sama-sama dengan orang tempatan. Kayak sembahyang 5 waktu Jumatan, karena masjid itu sudah ada huruf pada pesantren, sehingga pesantren tidak ada ulah masjid lagi, situ aja sembahyang. Jadi ulun lihat di situ di antara keunikannya, waktu itu ulun 4 sembahyang asar berjamaah. Mulai adzan sembahyang asar sampai qomat sembahyang asar sampai qomat lebih sejam. Pernah latihan itu sembahyang asar? Adzan asar mahadang qomat benar sejam. Pernah latihan itu? Pernah apa? Oh, belum pernah ya. Mau sejam ada. Kenapa? Oh, ternyata menunggu jamaahnya datangan. Menunggu sebab jamaahnya itu masih sedang berada di ladang dan di kebun mereka masing-masing. Karena masjid itu kan di daerah pegunungan, jadi
Alhamdulillah ya buat pasar mana ada tangan boleh habis waktu zuhur misalnya teman. Nah orang sana itu jadi warga sekitar masjid itu mereka memang terbiasa sama-sama supaya berjamaah. Nah jadi masih bekerja ini, jadi mendengar azan itu belikan masuk luar biasa. Nah itu bagus gitu. Kayak wadah kita juga contohnya supaya subuh antara azan subuh dengan iqamah itu kan rata-rata lawas ada yang 15, ada yang 20, bahkan ada yang sampai setengah jam. Bujur karena apabila setelah azan subuh qobliyah subuh langsung qomat, nah jamaahnya bisa sedikit aja yang datang. Ya maklumlah subuh ya kalau kita lalu dihadangi. Nah menghadangnya itu nah ibarat itu kan kada di awal waktu bener nih, cuma diharapkan jamaahnya banyak, maka itu afdal. Pun biar hendak sembahyang di awal waktu, limpah masuk waktu subuh azan, qobliyah subuh qomat, paling berdua datang. Nah itu, jadi oleh karena itu maka masjid-masjid kita biasanya ada pembacaan menyela-nyelai antara azan dan qomat sebelum subuh. Okay. Nah kemudian yang terakhir dikatakan bahwa wa afta ba'duhum, dan telah memfatwakan sebagian para ulama bi annahu bahwasanya lau qasadaha, kalau ia berniat menghadiri sembahyang berjamaah, falam yudrikha, sedangkan ia tidak mendapati berjamaah, kutiba lahu ajruha, dicatat baginya pahala berjamaah. Hanya mana nih, pian misalnya mulai rumah hendak sembahyang subuh berjamaah ke masjid sini, datang lagi ke sini, limbah sampai sini kurang pihak, nah tetap dapat pahala berjamaah. Pian hendak sembahyang zuhur berjamaah, datang ke masjid, jalannya limbah sampai sini imamnya sudah salah, tuntungan bagi sudah orang, tetap pian dapat pahala sembahyang berjamaah. Li hadisin fihi, karena ada hadis tentang itu. Hadisnya apa? Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, barang siapa berwudu dan ia menyempurnakan wudunya, summa raha, kemudian ia berangkat, fa wajadan nasa qad shallau, dan ia mendapati orang-orang telah menyelesaikan salatnya, atahullahu azza wa jalla misla ajri man shallaha aw hadaraha, niscaya Allah azza wa jalla memberikan kepada ia seumpama pahala orang yang sholat berjamaah atau yang hadir mulai permulaan. Fala la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a, tidak berkurang demikian dari pahala mereka sedikit pun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu ringankan langkah kita untuk menghadiri sembahyang berjamaah. Terlambat tetap dapat pahala berjamaah. Ya Allah, datang orang latihan asal bujur-bujur niat anak berjamaah dapat dua pahalanya. Nah kalau dapat itu mendengar orang Allahumma sholli ala, ya wahnya ke masjid, nah itu pada dapat sengaja malamnya. Kita ampun minta maaf, minta ya Allah, mudah-mudahan manfaat dan barokahnya di dunia wal akhirah. Ingatkan surat cinta tadi, bawa balik ke rumah, supaya diumatkannya kalian julung lawan panitia, atau apabila pokoknya dibulisakan dan diisi dalamnya lah. Jangan ditulis Anda belum beruntung sian beliau panitia. Diisi itu. Nah, diisi makin banyak berdoa, ya Allah, ulunna membantu rumah ikhtiar ulahkan diurun mahliga di surga, atau buat di situ, ya Allah kabulkan hajat kami dunia. Nah itu bagus gitu niatnya, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita sembah salat